Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya akan mengisi materi untuk kelas 11 pada bab 1 yang berjudul Yoga Sanas dalam Susastra Hindu. Ini dia ringkasan materinya, mari kita simak dengan baik. Yoga Sanas dalam Susastra Hindu. Era globalisasi sekarang ini menuntut kita untuk tetap beraktivitas sekuat fisik dan pikiran yang terkadang melebihi kemampuannya. Hal ini terjadi tidak saja di kalangan masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai ke pelosok desa. Beban fisik dan rohani yang berlebihan menyebabkan kita sakit. Sedapat mungkin hindarilah diri dari beban yang berlebihan. Adakah yoga dapat mengatasi itu semua? Sekarang kita masuk ke dalam pengertian dan hakikat yoga sanas. Secara etimologi, kata yoga berasal dari yut yang artinya menggabungkan atau hubungan, yakni hubungan yang harmonis dengan objek yoga. Dalam Patanjali Yoga Sutra yang dikutip oleh tim FIA menguraikan bahwa yoga siti vritti nirodha artinya mengendalikan gerak-gerik pikiran atau cara untuk mengendalikan tingkah pola pikiran yang cenderung liar, bias, dan lekat terpesona oleh aneka ragam objek yang memberi nikmat. Kemudian, menurut Panini, yoga diturunkan dari akar Sanskerta yut yang memiliki 3 arti berbeda, yakni penyerapan samadhi, menghubungkan, dan pengendalian. Namun, makna kunci yang bisa dipakai adalah meditasi atau dhyana dan penyatuan atau yukti. Untuk pelaksanaan yoga, agama banyak memberikan pilihan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yoga yang baik dan benar. Hatha yoga dapat melatih pikiran melalui latihan pernapasan dan meditasi, guna membantu pikiran menjadi lebih jernih, meningkatkan konsentrasi dan rileks, sehingga dapat mengurangi ketegangan dan stres. Kemudian, yoga merupakan jalan utama dari berbagai jalan untuk kesehatan pikiran dan badan, agar selalu dalam keadaan seimbang. Dalam pelaksanaan yoga, yang perlu diperhatikan adalah gerak pikiran. Pikiran memiliki sifat gerak yang liar, yang paling sulit untuk dikendalikan. Agar terfokus dalam pelaksanaan yoga, ada baiknya dipastikan bahwa pikiran dalam keadaan baik dan tenang. Kemudian, ada beberapa pengertian tentang yoga yang dimuat dalam buku Yoga Sutra. Buku Yoga Sutra ini yang dikarang oleh Patanjali, antara lain sebagai berikut. Yoga adalah ilmu mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut samadhi. Kemudian, yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Sang Hyang Widiwasa. Kemudian, yoga diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan Sang Hyang Widiwasa secara terus-menerus. Jadi, secara umum, yoga dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik yang memungkinkan seseorang untuk menyadari penyatuan antara roh manusia dengan paramatman melalui keheningan pikiran kita semua. Kemudian kita masuk ke sejarah yoga dalam agama Hindu. Ini kitab yang menuliskan tentang ajaran yoga untuk pertama kalinya adalah kitab Yoga Sutra, karya Maharsi Patanjali. Namun demikian dinyatakan bahwa unsur-unsur ajarannya sudah ada jauh sebelum itu. Ajaran yoga sesungguhnya sudah terdapat dalam kitab Shruti, seperti Itihasa maupun Purana. Setelah buku Yoga Sutra berikutnya muncullah kitab-kitab Bhashya
yang merupakan buku komentar terhadap karya Maharshi Patanjali. Di antaranya adalah Bhashyaniti oleh Bojaraja dan yang lainnya. Sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, yoga telah diketahui sebagai salah satu alternatif pengobatan melalui pernapasan. Awal mulai munculnya yoga dipraktisi oleh Maharshi Patanjali dan menjadi ajaran yang diikuti oleh banyak kalangan umat Hindu. Kemudian bagian-bagian yoga antara lain. A. Samadhipada. Kitab ini menjelaskan tentang sifat dan tujuan pelaksanaan yoga. Kemudian Sadhanapada. Kitab ini menjelaskan tentang pelaksanaan yoga. Kemudian Vibhutipada. Kitab ini menjelaskan tentang aspek suksma atau batiniah secara kekuatan gaib yang diperoleh dengan jalan yoga. D. Kaivalya pada. Kitab ini menjelaskan tentang alam, kelepasan, dan kenyataan roh dalam mengatasi alam duniawi. Ajaran-ajaran yoga termasuk dalam sastra Hindu. Berbagai sastra Hindu yang memuat ajaran yoga diantaranya adalah Kitab Upanishad, Kitab Bhagavad Gita, Kitab Yoga Sutra, dan Hatha Yoga. Kitab Weda adalah merupakan sumber ilmu yoga yang atas karunia Ida Sang Widiwasa menyediakan metode untuk mencapai penerangan rohani. Kemudian sumber-sumber kitab tersebut di atas, jenis yoga yang baik untuk diikuti berdasarkan kitab-kitab atau sumber-sumber dari kitab suci. Ada jenis yoga yang baik untuk diikuti seperti Hatha Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga. Itu tadi sikap-sikap yoga yang baik untuk dilakukan. Kemudian ini tadi ada seperti gambar di atas, ada jenis-jenis gerakan yoga. Jadi tadi maaf sudah terlewat terlalu jauh. Jadi tadi ini Hatha Yoga. Nah ini pada gambar ini adalah sikap Raja Yoga. Kemudian kita memasuki mengenal dan manfaat Yogasana. Yoga di samping sebagai pengetahuan rohani juga dapat memberikan latihan-latihan badan atau asanas. Asanas memungkinkan memperbaiki kesehatan banyak orang dan mencapai suatu kehidupan yang bersemangat. Kemudian adapun manfaat ajaran yoga dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu sebagai tujuan hidup yang tertinggi guna terwujudnya moksartam jagaditaya caiti dharma. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan, kebugaran jasmani, dan kesehatan rohani. Dapat dilakukan melalui mempraktekkan berbagai macam gerakan yoga asanas. Nah, berikut ini ada daftar-daftar jenis-jenis yoga dan penjelasannya ini. Ada Padmasana Yoga, penjelasannya kedua kaki diluruskan dan manfaat yoga asanas. Kemudian ada Siddhasana, kemudian yang memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan. Ada Swastikasana, menghilangkan rematik. Kemudian ada Sarwangasana, berbaring dengan punggung di atas selimut, memelihara kelenjar tiroid. Ada Halasana, ada Mityasana, ada Paschimottanasana, duduk di lantai dengan kaki menjulur lurus, pegang jari kaki dengan tangan tubuh dibengkokkan ke depan.
Kemudian ada Mayurasana. Maaf, ini kesehatan agak kurang mendukung. Ada Mayurasana, ada Ardha Marchandrasana, kemudian ada Salabhasana, ada Byungasana. Kemudian yang ke-12 ada Dhanurasana. Yang ke-13 ada Gamukshasana. Kemudian ada Trikonasana. Ada 15 Baddha Padmasana. Yang 16 Padatasana. 17 Matsyendrasana. 18 Cakrasana. 19 Sawasana. 20 Janusirasana. 21 Garbasana, yang ke-22 Kukutasana. Tadi jenis-jenis yoga dan kegunaannya. Nah, oleh karenanya ada baiknya kita memahami etika yoga sanas tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dalam kehidupan ini. Kemudian kita masuk ke yoga sana dan etika. Ini ada di dalam latihan hatha yoga, ada salah satu unsur bagian yang disebut asanas. Asanas adalah latihan fisik atau olah tubuh dengan melakukan berbagai peregangan untuk melatih kekuatan tubuh dan sebagainya. Itu tadi yang disebut dengan asanas. Kemudian, secara garis besar yoga dibagi menjadi 4 fase, yaitu Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, dan Raja Yoga. Nah, dalam filsafat yoga dijelaskan bahwa yoga berarti penghentian kegoncangan-kegoncangan pikiran. Ada 5 keadaan pikiran itu. Keadaan pikiran itu ditentukan oleh intensitas sattva, rajas, dan tamas. Kelima keadaan pikiran itu adalah 1 ksipta, 2 muda, 3 wiksipta, 4 ekasarga, 5 niruda. Kemudian di dalam niruda ada 4 macam samparjana yoga menurut jenis objek renungannya. 4 jenis itu adalah sawitarka, sawicara, sananda, dan sasmita. Kemudian berikut ini adalah sistematika Astanga Yoga. Astanga Yoga itu 8 yoga. 8 tahap-tahap yoga yang disebut dengan Astanga Yoga. Astanga Yoga dan jenis tahapannya. Etika Yoga. Nomor 1 Yama. Ada nih jenis tahapannya dan etika yoga. Kemudian ada niyama. Ada asana, ada pranayama, ada pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Dalam melaksanakan yoga ada tahap-tahapan yang harus ditempuh yang disebut dengan Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah 8 tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan yoga. Kemudian 8 itu ada 1 yama. Ada pancayama brata. Kemudian ada niyama. Ada asana. Yang keempat pranayama. Yang keenam pratyahara. Yang tadi sudah terlewati, nanti bisa bertanya di kolom komen tentang Astanga Yoga. Ya, ada dharana, ada dhyana, ada samadhi. Kemudian nanti tentang Astanga Yoga kita bahas lagi di kolom komen kalau ada yang belum paham atau mengerti, ketik di kolom komen, ditanyakan. Yang kelima ada Sangyang Widi, ajaran yoga sana. Ini Patanjali beranggapan bahwa individu-individu memiliki esensi yang sama dengan Sangyang Widi. Akan tetapi, oleh karena ia dibatasi oleh sesuatu yang dihasilkan oleh keterikatan dan karma,
maka ia terpisah dengan kesadaran tentang Sang Hyang Widi dan menjadi korban dari dunia material ini. Nah, kemudian ada mempraktekkan sikap-sikap yoga. Nah, ini gerakannya. Berikut ini dapat disajikan. Nah, ini seperti pada digambar, nama gerakannya Utrasana. Ada manfaatnya. Kemudian ada gerakan Druta Halasana seperti ini. Kemudian ada gerakan Mastakasana. Kemudian ada gerakan, maaf lagi, pada gerakan tadi, maaf sekali lagi kita cari. Tadi berhenti pada sikap. Sikap-sikap yoga. Maaf karena ada kesalahan teknis, jadi kita ngulang lagi. Nah, ini tadi ada, ini bumi pada Mastakasana. Kemudian ini gerakan Mayurasana. Wah, gerakan dengan tangan mengepal dan badan diangkat. Kemudian ini nama gerakannya Hanumasana. Yang ini Paschimottanasana. Yang ini gerakan yoga Triasana. Nama gerakan yoga Gamukasana. Kalau yang ini Sarwangasana, gerakan tidur. Nah, itu tadi gerak-gerakan yoga. Nah, itu tadi sedikit ulasan tentang yoga sanas dalam sastra Hindu. Untuk yang belum paham atau ingin menanyakan, bisa ditanyakan pada kolom komen. Maaf sekali lagi kalau ada sesuatu yang kurang atau masih janggal dalam penyampaian ini. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.